Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa lagi dalam rangka Preskon APBN untuk posisi 2024 dari jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat. Sebagaimana biasa, kegiatan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Untuk menyingkat waktu, mungkin langsung dapat kami sampaikan untuk agenda hari ini adalah pertama nanti secara umum akan kami sampaikan kondisi ekonomi makro di wilayah Papua Barat, regional Papua Barat, di mana termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian akan kami sampaikan kondisi APBN secara nasional, kemudian APBN secara khusus di wilayah regional Papua Barat dan Barat Daya. Selanjutnya nanti akan ada pendalaman mengenai pelaksanaan anggaran instansi vertikal yang akan disampaikan oleh bidang pembinaan anggaran 1, kemudian penyaluran dana transfer ke daerah serta kredit program oleh bidang pembinaan anggaran 2, dan nanti akan disambung pendalaman dari sisi pendapatan dari kantor pelayanan pajak Pratama Pajak Manokwari, kemudian dilanjutkan oleh penerimaan kepabeanan dan cukai oleh KPP BJ Manokwari, dan nanti terakhir akan disampaikan mengenai pendetilan dari pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Manokwari, dan juga ada beberapa pesan terkait langkah-langkah akhir tahun maupun juga mengenai pelaksanaan Kabinet Merah Putih di mana terdapat penambahan atau perubahan kementerian lembaga yang baru. Selanjutnya, next. Bapak Ibu para pemirsa, dapat kami sampaikan untuk kondisi pertumbuhan perekonomian di regional Papua Barat. Data masih triwulan 3 2024, di mana pertumbuhan ekonomi di regional Papua Barat masih cukup tinggi, yaitu 19,56%. Adapun kalau kita lihat kontribusi perekonomian di Papua Barat itu berkisar pada angka 0,53% dibandingkan dengan angka nasional. Pertumbuhan yang tinggi tadi ditopang kalau kita lihat dari sisi produksi adalah dari industri pengolahan dan juga dari pertambangan dan penggalian. Kalau apabila kita lihat dari komponen pengeluaran, ternyata komponen ekspor dan impor itu masih mendominasi untuk pertumbuhan ekonomi kita. Selanjutnya di slide berikutnya dapat kita lihat lebih detail lagi. Secara nasional sebenarnya pertumbuhan ekonomi nasional kita masih berkisar 4,95% year on year, sedangkan tadi kami sampaikan untuk regional Papua Barat itu cukup tinggi, yaitu 19,56%. Untuk angka nominal produk domestik regional bruto untuk atas dasar harga berlaku adalah 29,56 triliun, sehingga dapat angka kalau dibandingkan dengan angka nasional yang 5.600 triliun, kue perekonomian di size perekonomian di Papua Barat dan Papua Barat Daya hanya 0,53%. Untuk inflasi, target kita secara nasional adalah 2,5 plus minus 1, secara year on year secara nasional 1,55%, sedangkan untuk regional Papua Barat dan Papua Barat Daya angkanya sudah bisa dipecah ini Bapak Ibu sekalian. Untuk Papua Barat year on year-nya 2,84%, sedangkan untuk Papua Barat Daya 2,33%. Semoga ini sisa 1 bulan ini untuk tahun 2024 target 2,5 plus minus 1 bisa tercapai, tidak terlampaui. Untuk tingkat kemiskinan masih sama, masih cukup tinggi, yaitu 21,6% untuk Papua Barat dan 18,13% untuk Papua Barat Daya, sedangkan angka nasional di angka 9,03%. Kita masih cukup tinggi tingkat kemiskinannya. Kemudian untuk tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat 4,13%, di Papua Barat Daya 6,49%, angka secara nasionalnya 4,9%. Untuk indeks pembangunan manusia secara nasional sudah mencapai angka 74,39 poin, sedangkan di Papua Barat Daya baru 69,65, sedangkan di Papua Barat juga masih di angka 67,69 poin, masih jauh di bawah angka nasional. Selanjutnya kita akan menginjak ke APBN secara nasional. Untuk kinerja APBN di bulan November 2024 ini secara nasional
pendapatan negara sudah tercapai 89% dari target, sedangkan belanja negara sudah tersalur 87% dari pagu. Sehingga ini kita akan defisit sekitar 401 triliun, namun kabar baiknya sampai dengan bulan November, akhir November, APBN kita masih sehat, di mana keseimbangan primernya masih positif, yaitu di angka 47,1 triliun. Ini merupakan indikator bahwa APBN kita masih cukup kuat dan sehat. Selanjutnya dapat kami sampaikan pula, kalau dari sisi pendapatan ini penerimaan perpajakan sudah mencapai 84,3%, kemudian PNBP sudah mencapai 106,2%, belanja negara sudah terrealisasi 87% tadi, dengan belanja pemerintah pusat 85%, sedangkan transfer ke daerah sudah cukup tinggi realisasinya yaitu 92,8%. Demikian tadi yang terkait APBN secara nasional. Sekarang kita akan menuju ke data APBN regional per November 2024. Lanjut saja, bahwa untuk pendapatan negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini sudah tercapai 77,62% dari target penerimaan, sedangkan belanja negara sudah tersalurkan atau terbayarkan 23 triliun atau 78% dari pagu anggarannya. Lanjut, dari sisi belanja, bisa slide berikutnya. Ini dari sisi pendapatan ya, ini untuk dari sisi pendapatan, sampai dengan 20 Desember, mungkin di slide sebelumnya mungkin, untuk 20 Desember ini sebenarnya sudah cukup ada perubahan dibandingkan dengan periode November. Apabila 30 November realisasinya masih sekitar angka 71,76% atau 72% lah secara umum. Untuk sampai dengan 20 Desember 2024 pendapatan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah mencapai 73,44%, yang terdiri dari penerimaan perpajakan 68,9% dan PNBP sudah 124,9%. Lanjut, dari data yang kami peroleh melalui kantor wilayah Dijen Pajak Papa Brahma, dapat kita lihat bahwa kontributor terbesar penerimaan perpajakan adalah masih di sektor pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, di mana PPH menyumbangkan 43,8% dan PPN 46,7%. Selanjutnya di slide berikutnya dapat kita lihat secara spasial per wilayah, ternyata Papua Barat masih mendominasi sebagaimana bulan-bulan sebelumnya, yaitu 55,53%, sedangkan Papua Barat Daya pada angka 44,47%. Kalau untuk sektor pajaknya yang paling besar memang tadi sebagaimana kami sampaikan adalah PPH dan PPN. PPH-nya ternyata adalah PPH pasal 21, karena ini ditopang oleh penerimaan PPH dari pegawai, dan juga ada jasa-jasa penunjang dari kegiatan pertambangan minyak, bumi, dan gas yang baru beroperasi di tahun 2024 ini. Sedangkan PPN yang terbesar kontributornya adalah dari PPN dalam negeri. Namun demikian untuk PPN dalam negeri ini meskipun kontributor terbesar ternyata mengalami kontraksi, karena memang tidak semua proyek-proyek besar yang dilakukan di tahun 2023 berulang di tahun 2024 ini. Selanjutnya apabila kita lihat per sektor usaha, ternyata kontributor terbesar adalah dari sektor usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sekitar 48%, disusul sektor pertambangan dan penggalian 14%, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa profil penerimaan perpajakan kita masih didominasi oleh pelaksanaan APBN maupun APBD. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait realisasi belanja negara sampai dengan 30 November 2024. Realisasi belanja negara kita sudah mencapai
sekitar 23,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 7,2 triliun dan TKD tersalur 16,1 triliun. Apabila kita lihat dari persentase, TKD per 30 November ini baru 81%, sedangkan belanja pemerintah pusat 72%. Namun kalau kita lihat data update sampai dengan 30 November, sampai dengan 20 Desember, ternyata datanya sudah cukup bagus bergeraknya. Secara total belanja negara sudah 92,36%, di mana belanja pemerintah pusat yang tadi sekitar 70% sudah menginjak angka 81,9%, dan belanja TKD, penyaluran TKD yang di bulan November itu baru di angka 80%, saat ini sudah mencapai 97,5%. Untuk belanja pemerintah pusat, mungkin yang perlu kita dorong adalah belanja barang yang masih pada angka 69,9%. Ini diharapkan nanti akan ada realisasi sampai dengan akhir tahun. Sedangkan untuk transfer ke daerah secara umum sudah cukup bagus. Dana bagi hasil sudah 99%, dana alokasi umum 97%, dana alokasi khusus dak fisik ini nanti masih ada peluang, saat ini masih 87,4%, kami harapkan nanti bisa menginjak ke angka 90% ya, minimal sudah bisa di angka 90% untuk penyaluran dak fisik yang saat ini masih sudah diterima syarat salurnya oleh KPPN. Sedangkan dak non fisik sudah mencapai angka 97,8%, dana otsus sudah tersalur 100% ke kas daerah, dana desa 99,76%, dan ini masih ada peluang mendekati 100 karena tinggal beberapa kabupaten yang belum salur. Kemudian dana insentif fiskal juga sudah tersalur 93,8%. Jadi harapan kami untuk ke depan ini yang nanti akan sampai dengan akhir tahun masih akan ada peluang realisasi di angka 95%. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan juga bahwa terkait penyaluran dana desa tahap 2 tadi yang kami sampaikan masih ada peluang. Ini tinggal tersisa 5 Pemda sehingga untuk bulan November, namun sampai dengan Desember ini tinggal 2 Pemda saja yang belum bisa salur 100%. Diharapkan nanti sampai dengan akhir tahun ini masih ada waktu untuk penyaluran sehingga dana desa bisa 100%. Untuk dak fisik tahap 3 juga sampai dengan Desember ini diharapkan 131 subbidang dananya bisa disalurkan sampai dengan tahap 3. Meskipun ada beberapa subbidang yang memang tidak bisa disalurkan karena syarat salurnya tidak disampaikan sampai dengan tanggal 16 Desember. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan profil realisasi APBD untuk pemerintah kabupaten kota di wilayah Papua Barat. Sekitar 89 sampai dengan 91% itu masih sangat tergantung oleh penerimaan dari dana transfer. Sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa sekitar 27%, belanja pegawai 23%, dan belanja modal 22%. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, di kesempatan ini kami juga akan mencoba sekilas akan menyampaikan alokasi APBN tahun 2025 di regional Papua Barat yang terdiri dari pemerintah Provinsi Papua Barat dengan alokasi dana APBN tahun 2025 sebesar 16,6 triliun, atau kalau dibandingkan dengan APBN 2024 turun 3,78%. Belanja pemerintah pusat dialokasikan sekitar 4,83 triliun atau 29%, sedangkan belanja transfer 70% senilai 11,7 triliun. Sedangkan untuk Papua Barat Daya secara total dialokasikan 10,8 triliun atau kalau dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan 4,87%. Adapun rinciannya untuk Papua Barat Daya, dana belanja pemerintah pusat
sekitar 21%, sedangkan dana transfernya adalah 78,8% atau 8,5 triliun. Kalau kita lihat rincian untuk dana transfer antara Papua Barat dan Papua Barat Daya, memang di Papua Barat terbantu oleh dana bagi hasil khususnya sektor migas, sedangkan di Papua Barat Daya dana bagi hasil migas tidak mendominasi. Kalau kita lihat dari komposisinya, baik kedua provinsi ini dana alokasi umumnya merupakan dana yang memiliki jumlah terbesar. Kalau di Papua Barat 38% merupakan dana alokasi umum, di Papua Barat Daya 47,4%. Namun di dana bagi hasil ini cukup berbeda. Di Papua Barat cukup besar karena ada penerimaan bagi hasil dari Bintuni migas. DBH di Papua Barat merupakan sekitar 33,49%, merupakan komponen kedua terbesar setelah DAU. Sedangkan di Papua Barat Daya komponen terbesar keduanya adalah dana otsus sekitar 20,4%. Sedangkan di Papua Barat dana otsus merupakan jumlah ketiga atau 13,61% dari seluruh dana transfer yang disalurkan ke Pemda di wilayah Papua Barat. Selanjutnya dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan terhadap pelaksanaan APBN sampai dengan November 2024. Secara nasional dapat kami sampaikan bahwa APBN hingga November tetap melanjutkan tren positif dengan defisit tadi tetap on track di bawah target APBN, realisasi penerimaan dan belanja positif, sementara PNBP telah melampaui target yang dicantumkan dalam APBN. Yang kedua, proyeksi perekonomian global masih melemah, dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak hasil pilpres di Amerika, dan juga harga komoditas yang masih belum stabil. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi domestik diproyeksikan tetap terjaga kuat di kuartal 4 ini, diharapkan didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang sebagaimana kami sampaikan tadi baik secara nasional maupun secara regional masih di rentang 2,5 plus minus 1. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa peran APBN akan terus dioptimalkan dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintahan Presiden baru termasuk program makan bergizi gratis. Demikian secara umum kondisi makroekonomi maupun kondisi perekonomian APBN di secara nasional maupun secara regional di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selanjutnya untuk pendetilan lebih lanjut, kami mengundang dari sisi pendapatan dahulu, kami akan mengundang Bapak Kepala KPP Pratama Manokwari untuk memberikan penjelasan atau pendetilan terkait penerimaan perpajakan, dan selanjutnya mungkin nanti dilanjutkan dari Bea Cukai Manokwari untuk terkait penerimaan kepabeanan dan cukai. Kepada Bapak Maruli kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kepala Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu pemirsa semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan terkait dengan overview dari APBN dan juga secara nasional dan juga kaitannya dengan wilayah regional di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Nah, kali ini kami dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari akan memaparkan terkait dengan capaian kinerja penerimaan yang merupakan wilayah KPP Pratama Manokwari. Next, Mas. KPP Pratama Manokwari, meskipun wilayahnya ada di Provinsi Papua Barat, jadi satu dari dua provinsi yang menjadi perwakilan dari Kementerian Keuangan di wilayah ini, tapi hanya memiliki wilayah di 5 kabupaten dan juga 1 provinsi. Ada 2 kabupaten di Fak-Fak dan juga di Kaimana yang bukan merupakan wilayah kerja dari KPP Pratama Manokwari, tapi menjadi wilayah kerja dari KPP Pratama Sorong. Dan 2 kabupaten itu menunjang dari capaian penerimaan yang tadi disampaikan. Untuk di penerimaan di Papua Barat itu 55%. Ya,
karena memang pertumbuhannya di dua kabupaten itu cukup tinggi. Sedangkan yang di wilayah Kabupaten Manokwari, yang di wilayah KPP Pratama Manokwari, kita cukup merasa sangat prihatin karena capaiannya ternyata semuanya minus. Next, Mas. Kita lihat di sini sampai dengan di bulan November, next. Sampai dengan di bulan November, pertumbuhan semuanya itu dari PPh non-migas sampai dengan pajak lainnya. Jadi ada PPh non-migas, PPh itu dibagi kita menjadi PPh non-migas, kemudian ada PPN dan PPNBM, kemudian ada pendapatan PBB. PBB ini adalah PBB P5 yang bukan merupakan PBB pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan atau diadministrasikan di Pemda, dan juga pajak lainnya. Itu bisa kita lihat bahwa dari tahun 2023 Januari sampai dengan November dibandingkan dengan 2024 Januari sampai dengan November, maka kita bisa melihat itu adalah minus semua kecuali ada di PPh Potput lainnya dan juga PPN impor. Nah, PPN impor memang plus surplus 38%, tapi nilainya sangat kecil karena hanya ratusan juta. Sedangkan di PPh Potput lainnya ini cukup tinggi karena kontribusinya secara total itu 4% tahun ini, sedangkan tahun 2023 3,72%. Sedangkan pertumbuhan yang lainnya dan yang kontribusinya paling besar sekali, kita tadi sudah mendapatkan penjelasan dari Kepala Perwakilan, ada PPN, itu kontribusinya 49% di tahun 2023 dan 46% di tahun 2024, itu growth-nya minus 14%. Kemudian ada PPh pasal 21 yang tadi ditopang, PPh ditopang oleh gaji karyawan dan juga gaji pegawai yang banyak, itu dari tahun 2023 growth, kontribusinya 29,72%. Tahun 2024 ini naik kontribusinya menjadi 32,35%, tapi pertumbuhannya justru turun, minus 1,35%. Sehingga in total selama tahun 2023 Januari sampai dengan November dibandingkan dengan 2024 Januari sampai dengan November, pertumbuhan penerimaan pajak di 5 kabupaten yang tadi saya sampaikan itu minusnya 9,37%. Secara target dari total 2024 yang di 30 November itu adalah 1 triliun 87 miliar. Targetnya adalah 1.745 miliar. Jadi masih ada di kisaran 62%. Nah, namun hal ini sampai dengan 23 Desember hari ini, ya, kita sudah mencapai di 71%. Ya. Jadi penerimaannya 30 November itu kita masih di 62%, tapi di Desember tanggal 1 sampai dengan tanggal 23 hari ini pagi tadi, kita sudah ada di 71,29%. Jadi memang growth atau peningkatan penerimaan pajak di akhir bulan Desember ini sangat pesat, dan ini juga tadi sudah disampaikan bahwa dari kinerja pengeluaran dari TKD dan juga pengeluaran terkait dengan unit vertikal yang juga cukup meningkat di bulan Desember, dan ini mempengaruhi penerimaan pajak juga di bulan Desember yang kami administrasikan. Nah, kalau kita lihat kontribusinya, kontribusi sektor-sektor yang dominan di tahun 2024 di sini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan, tidak berubah antara Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Jadi administrasi pemerintahan itu berkontribusi 57,30%. Kemudian pertambangan penggalian 17,35%. Dan kemudian baru kemudian ada konstruksi dan lain-lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang pengaruh dari government spending untuk penerimaan pajakan itu menjadi penopang utama pendapatan pajak di wilayah yang diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari.
Dan bisa kita lihat di tabel berikutnya di sini, kita lihat masih yang tadi Mas. Tabel yang berikutnya bahwa dari administrasi pemerintahan itu ternyata growth-nya turun. Peranannya pun masih turun juga dari 62 tahun 2023, sekarang masih 57. Nanti kan kita lihat. Konstruksi juga turun, yang merah. Kemudian pejabat negara turun dan lainnya turun. Yang lainnya misalnya industri pengolahan kita ada peningkatan 21%, administrasi keuangan dan asuransi kita ada peningkatan 58%, tapi kontribusinya sebetulnya sangat kecil. Dan ini secara total tadi kita akan menjadi bahwa dari November 2023 dengan 2024 itu kita turunnya 9,37%. Nah, bagaimana outlook-nya? Sampai dengan 31 Desember 2024 kita memperkirakan dengan percepatan government spending, dengan percepatan TKDD, pencairan TKDD yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan, sampai dengan 31 Desember, next Mas, kita akan memproyeksikan bahwa penerimaan pajak itu akan berada di posisi 1.425 miliar atau berada di posisi sekitar 81,2% dari target 1.745 miliar. Jadi target ini kemungkinan tidak akan bisa terrealisasi sepenuhnya 100% di tahun 2024 dan sektor penerimaan yang terbesar adalah administrasi pemerintahan berada di 64%. Tadi kita lihat di tabel berikut yang tadi 30 November itu masih ada di kisaran 57. Tapi dengan percepatan government spending tadi, kita harapkan bahwa 31 Desember kita akan bicara masuk di administrasi pemerintahan 64% dan totalnya adalah 1,425 miliar. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya kita bisa melihat bahwa ternyata 64% administrasi pemerintahan ini menjadi penopang penerimaan di KPP Pratama Manokwari. Dan dibandingkan dengan 2023, ternyata di Anggaran, baik di instansi vertikal maupun di APBD dari 5 kabupaten dan 1 provinsi, itu ternyata mengalami penurunan dari 2023 ke 2024. Dan ini akan berpengaruh kepada penerimaan yang akan dilakukan atau diterima oleh KPP Pratama Manokwari di tahun 2024. Next, Mas. Ini adalah proyeksi kami dari penerimaan bendahara atau instansi pemerintah yang khususnya adanya di 5 Pemkab dan 1 provinsi serta juga unit vertikal. Dan kami memperkirakan tidak ada satupun instansi pemerintah itu yang penerima atau pencairannya itu berada di 100%. Nah, maksimum itu adalah 90% untuk yang di instansi vertikal, sedangkan di Pemda itu kemungkinan mungkin 87 dan 1 Pemda yang khusus itu Pemda Manokwari Selatan di sini tidak kurang dari 87% karena ada beberapa pembiayaan yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemkab Manokwari Selatan. Dan totalnya adalah kita proyeksikan di bulan Desember kita akan mendapatkan dari administrasi pemerintahan di sini adalah 289 miliar. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sampaikan bahwa sampai dengan 23 tadi pagi, kita berada di 71,29%. Sedangkan harapan kita adalah 31 Desember itu adalah di 81,25%. Masih ada 10% lagi yang kita harapkan di 3 hari kerja. Hari ini, tanggal 30 dan tanggal 31. Oleh karena itu, dan penopangnya utamanya adalah dari instansi pemerintah. Oleh karena itu, kami mengharapkan instansi pemerintah dalam melakukan pengeluaran itu selalu berkoordinasi dengan kami dan juga dengan Bank Papua, sehingga pengeluaran yang sudah dialokasikan tahun ini bisa memang dikeluarkan tahun ini, pajaknya pun bisa dialokasikan atau diterima oleh pemerintah di tahun ini juga, tidak menjadi penerimaan yang lintas tahun. Kemudian sebagai tambahan Bapak Ibu, tahun depan mulai 1 Januari 2025, sistem informasi perpajakan mengalami perubahan baru bahwa ada kami melakukan
perubahan sistem administrasi perpajakannya menjadi sistem Cortex inti yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Nah, tapi Bapak Ibu tidak perlu cemas karena pembagiannya jelas. Untuk tahun pajak 2024 Bapak Ibu ke bawah, tahun pajak 2024 ke bawah, Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang sama seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan SPT tahunan 2024 yang akan Bapak Ibu laporkan di bulan Maret atau April? Masih menggunakan sistem informasi yang lama. Nah, untuk masa Januari 2025 sampai ke atas, itu menggunakan Cortex, dan jika ada kesulitan, silahkan datang ke kantor pelayanan pajak Manokwari. Bahkan sekarang kami pun sudah membuat simulasi yang bisa diakses oleh seluruh wajib pajak, asalkan mempunyai akses ke DJP online, dan itu bisa melakukan latihan bagaimana melakukan kewajiban perpajakannya di sistem Cortex yang akan mendatang. Sehingga kami harapkan per 1 Januari 2025 Bapak Ibu tidak bingung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Demikian Bapak Kepala Perwakilan dari kami terkait dengan paparan kinerja sampai dengan 30 November 2024 serta proyeksi sampai dengan 31 Desember 2024. Terima kasih. Terima kasih Pak Maruli. Namun saya kira nanti untuk Cortex ini perlu ada penjelasan di sesi khusus nih untuk seluruh wajib pajak dan juga untuk bendahara supaya bisa berjalan lancar untuk tahun 2025. Selanjutnya kami undang dari KPPBC Manokwari untuk dapat menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala Perwakilan Kemenkeu 1 Papua Barat, serta pejabat administrator, pejabat pengawas. Izin menyampaikan update dari kinerja KPPBC Manokwari sampai dengan 30 November 2024. Boleh Mas, next. Lanjut langsung. Sebagai salah satu tugas fungsi Bea Cukai ada kinerja penerimaan, yaitu revenue collector. Lanjut. Dari cakupan wilayah ada 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Pondama. Lanjut. Kinerja penerimaan BC Manokwari terdiri dari 4 komponen. 1 bea masuk impor sebesar 1.141.509.000 rupiah, serta yang kedua registrasi IMEI sebesar 1.108.000 rupiah. Kemudian dari denda administrasi cukai sebesar 20 juta rupiah, serta penerimaan lainnya sebesar 2.409.000 rupiah, sehingga total penerimaan Bea Cukai Manokwari tercapai 81,45% dari target yang dibebankan sebesar 1.434.433.000 rupiah, atau tercapai sekitar 1.168.380.789 rupiah. Serta ada penerimaan PDRI atau pajak dalam rangka impor berupa PPN impor sebesar 24.858.780.901 rupiah, serta PPH pasal 22 impor sebesar 5.650.637.125 rupiah. Kinerja impor ini ditopang oleh PT SDIC dari kegiatan importasinya yang berupa gipsum, Pak. Dari bahan baku PT SDIC itu semen, jadi sangat bergantung dengan kegiatan importasi tersebut, mengingat setahun itu sekitar sekali untuk importasi bahannya. Lanjut ke kinerja ekspor. Kinerja ekspor untuk devisa ekspor sebesar 15.206.763 US dollar dari neto ekspor total 377.323.000 kilogram atau 377.323 metrik ton, di mana itu total 38 dokumen ekspor, yang di mana 37 diantaranya dari PT SDIC,
dengan komoditi hidrolik semen, semen klinker, dan Portland semen dengan urut tujuan dari Indonesia menuju Taiwan, PNG, dan Timor Leste. Dan satu dokumen dari UMKM kita Pak, Koperasi Manokwari Pratama berupa kepiting bakau hidup dengan tujuan Malaysia. Ini realisasi ekspor UMKM kita waktu itu. Lanjut Mas, sebagai bentuk dukungan kita Kemenku 1 terhadap UMKM yang siap dan berpotensi dan siap ekspor gitu Pak. Lanjut, oke. Ini penggalian potensi UMKM untuk siap ekspor. Kemarin dari Cokran kita kunjungan ke sana. Lanjut. Ini salah satu UMKM kita juga yang UMKM lobster serta rumput laut. Mungkin demikian Pak dari kinerja penerimaan serta kinerja ekspor dari BC Manokwari. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari sisi pendapatan sudah kita selesaikan. Karena ini akhir tahun anggaran, saya memberikan keistimewaan untuk KPPN dahulu, Pak Satrio, Pak Seni, supaya KPPN bisa menyampaikan terkait realisasi maupun pesan-pesan khusus terkait akhir tahun maupun terkait restrukturisasi Kabinet Merah Putih. Kami undang Kepala KPPN Manokwari Pak Kurniawan untuk memberikan paparannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di lingkup Provinsi Papua Barat. Salam jumpa Sobat Kitongpu APBN di wilayah Manokwari Raya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan progres terkait dengan kinerja APBN sampai dengan bulan November 2024 dan isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan APBN yang menyertainya. Tentunya secara terbatas di wilayah kerja kami yang mencakup Manokwari Raya. Jadi ada Kabupaten Manokwari, Mansel, Pegunungan Arfak, Bintuni, dan Wondama serta beberapa OPD di lingkup provinsi. Pada bagian kinerja nanti kita akan melihat capaian kinerja secara umum sampai dengan November maupun progres terkini sampai dengan bulan Desember 2024. Khususnya pada kelompok belanja negara baik dari sisi belanja pemerintah pusat yang sifatnya sektoral KL maupun dari sisi transfer ke daerah yang saat ini masih menjadi kontributor utama dari pelaksanaan anggaran di seluruh pemerintah daerah di lingkup Manokwari Raya. Sementara itu pada beberapa bagian isu strategis ada isu-isu dan hal-hal penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kami di akhir tahun anggaran, antara lain berkenaan dengan layanan akses di hari libur fakultatif, lalu nanti ada komitmen integritas pada momen hari raya, Natal, serta tahun baru, dan himbauan berkenaan dengan pelaporan saldo UPT-UP tahun 2024. Baik, izin kami memulai dengan menyampaikan profil dan alokasi pagu belanja PBN tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab KPPN Manokwari untuk dikelola. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, untuk KPPN Manokwari memiliki lingkup tugas di wilayah Manokwari Raya meliputi Provinsi Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni. Kami mengelola anggaran kurang lebih senilai 14,58 triliun rupiah. Ini kalau Sobat Kitongpu APBN mengikuti kegiatan press release, press conference ini secara rutin, maka terdapat kenaikan sebesar 1,2% dari bulan sebelumnya alokasi anggaran ini. Ini dikelola oleh 43 bagian anggaran Kementerian Negara Lembaga yang mencakup 221 satker dan ada 1 provinsi dan 5 kabupaten di lingkup Provinsi Papua Barat yang mengelola dana ini. Dana sebesar 14,58 triliun tersebut terdistribusi ke dalam 5,648 triliun itu untuk belanja pemerintah pusat, di mana porsi terbesarnya ada pada komponen belanja barang yang mencapai 51,6% dari total belanja pemerintah pusat, dan tentunya kinerja pada belanja barang ini artinya nanti akan punya pengaruh yang cukup dominan atau signifikan terhadap kinerja keseluruhan belanja APBN.
Lalu yang berikutnya adalah 8,938 triliun untuk belanja transfer ke daerah, di mana porsi terbesarnya ada pada belanja dana transfer umum yang terdiri dari DBH dan DAU dengan porsi alokasi mencapai 67% dari alokasi belanja transfer ke daerah. Bagaimana kinerjanya sampai dengan periode November 2024 dapat kami sampaikan bahwa untuk kinerja belanja APBN wilayah KPPN Manokwari sampai dengan November 2024 ini dapat kami nilai cukup baik ya. Kami garis bawahi cukup baik gitu ya. Dengan tingkat penyerapan belanja pusat di atas 70%. Ya, karena dari alokasi pagu sebesar 14,586 triliun telah terrealisasi sebesar 11,364 triliun hingga 30 November lalu dan persentasenya mencapai 70,9%, artinya ada 29,1% yang belum terrealisasi. Dan dari angka ini kita bisa melihat bahwa meskipun secara nilai dan persentase ini lebih rendah, ya ada penurunan dibandingkan tahun 2023 karena memang ada sedikit pembatasan berkenaan dengan blokir belanja perjalanan, namun ada sisi sedikit yang meningkat dari komponen di dalam realisasi belanja APBN di lingkup KPPN Manokwari ini, yaitu di dalam persentase penyerapan untuk TKD meskipun nominalnya memang lebih rendah. Kita dapat uraikan sebagai berikut. Jadi secara year on year bila dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama, ini sebenarnya terjadi penurunan secara persentase dan nominal sebesar 1,610 triliun, yaitu dari 12,975 triliun atau setara 77,5% menjadi 11,364 triliun atau setara 70,9%. Penurunan ini terjadi karena terdapat penurunan realisasi yang cukup signifikan pada kelompok belanja pemerintah pusat, baik secara persentase dan nilai, serta penurunan nilai pada kelompok belanja TKD, meskipun tadi disampaikan persentasenya mengalami kenaikan. Kita coba bedah satu persatu. Dari kinerja belanja pemerintah pusat, dari sisi year on year turun secara persentase maupun nominalnya, yaitu dari 4,118 triliun atau setara 80% menjadi 4,005 triliun atau setara 70,9%. Dari sisi month-to-month-nya untuk kinerja belanja pemerintah pusat ini pada bulan November terdapat selisih kenaikan yang lebih sedikit dibandingkan kenaikan bulan sebelumnya, yaitu dari bulan September ke Oktober ya, dibandingkan dengan Oktober ke November ini, yaitu dari 454 miliar ke 459 miliar. Ada kenaikan sedikit dibandingkan bulan sebelumnya. Belanja tertinggi yang berhasil diserap ada pada komponen belanja pegawai dengan nilai capaian 93,7% dan terendah ada pada komponen belanja lain-lain yang mencapai 18,7%. Berikutnya pada kelompok kinerja belanja transfer ke daerah, year on year-nya masih yang sebelumnya slide-nya. Year on year-nya naik secara persentase namun turun secara nominal, yaitu dari 8,856 triliun setara 76,4% menjadi 7,359 triliun atau setara 82,3%. Dari sisi month-to-month-nya, maka pada bulan November ini selisih kenaikannya pun berbeda ya dengan yang belanja pemerintah pusat, ini justru lebih rendah sedikit karena di periode bulan sebelumnya itu bisa ada kenaikan 919 miliar, tapi di bulan ini hanya naik 787 miliar. Dengan persentase per November, persentase jenis belanja yang tertinggi ini ada pada insentif fiskal yang sudah tersalurkan sebesar 100% dan terendah pada komponen belanja dana otsus yang masih 52,1%. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa per 20 Desember 2024 telah terdapat progres dan kenaikan nilai serta persentase realisasi yang cukup signifikan. Secara total, tadi kalau per November itu masih 70,9%, maka total belanja di 20 Desember ini berhasil mencapai 13,231 triliun atau 90,6%. Ini ditopang oleh
kenaikan yang cukup signifikan pada belanja transfer daerah yang disalurkan di bulan Desember yang telah mencapai 8,764 triliun atau 98,1%. Sementara untuk belanja pemerintah pusatnya masih di kisaran 78,9% dengan nilai nominal 4,466 triliun. Berikutnya, kami ingin menyajikan perbandingan baik secara year on year dan tren realisasi bulanan belanja di lingkup KPPN Manokwari sampai dengan November, baik untuk belanja pemerintah pusat atau belanja sektoral KL maupun belanja TKD. Pada kelompok belanja pemerintah pusat atau sektoral KL per November, dari pendekatan perbandingan antar tahun, kita dapat melihat terdapat dua jenis belanja yang nilai persentase realisasinya lebih tinggi dari tahun 2023, yaitu belanja pegawai dan belanja lainnya. Sementara pada kelompok belanja barang, modal, bansos justru lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara berdasarkan tren bulanannya, realisasi belanja KL bulan November menjadi yang tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya dengan persentase realisasi senilai 8,1%. Ini karena biasanya mendekati akhir tahun memang realisasi belanja KL ini semakin meningkat gitu, ada tren penumpukan di akhir tahun. Lalu pada kelompok belanja transfer ke daerah per November 2024 dari pendekatan perbandingan antar tahun, maka terdapat 4 jenis belanja yang nilai persentase realisasinya lebih tinggi dari tahun 2023. Antara lain dana bagi hasil, dana alokasi umum, dak fisik, dan insentif fiskal. Sementara 3 jenis belanja lainnya yaitu dak non fisik, otonomi khusus, dan dana desa lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi tren, kita lihat secara bulanannya ya, bahwa realisasi di bulan November ini bukan merupakan yang tertinggi, namun demikian masih berada di angka 8,1% atau masih sedikit lebih besar dibanding rata-rata bulanan yang kalau dari Januari sampai dengan November dihitung itu sebesar 8%. Nah, ini turun dibandingkan periode bulan sebelumnya, seperti itu. Berikutnya, rekan-rekan Sobat Kitong PABBN sekalian, kita ingin mengeksplorasi bagaimana kinerja penyerapan belanja KL wilayah KPPN Manokwari sampai dengan November dari pendekatan jenis belanja dan kelompok akun untuk belanja KL, serta dari pendekatan sisi organisasi KL. Pertama, kita berfokus pada sisi jenis belanja dan kelompok akunnya. Kita lihat bahwa belanja pegawai merupakan belanja yang paling besar realisasinya dengan realisasi sebesar 93,7, disusul dengan belanja modal sebesar 70,5, belanja bansos 62,7, belanja barang 60,7, dan belanja lainnya paling kecil 18,7%. Belanja pegawai ini realisasinya ditopang antara lain oleh realisasi pada pos gaji dan tunjangan pegawai PNS, TNI, Polri yang sudah melampaui angka 90% ya, sampai angka 95 bahkan. Dan untuk P3K ya, pembayaran untuk penghasilan P3K bahkan sudah mencapai angka 105,4% yang mengindikasikan adanya pagu minus pada belanja tersebut, sehingga nanti perlu dilakukan proses revisi untuk menutup realisasi belanja yang telah dilakukan tersebut yang melebihi alokasi pagu yang dimilikinya. Lalu pada kelompok belanja barang menunjukkan realisasi yang lebih rendah dibandingkan belanja modal, dan ini sama dengan kondisi bulan sebelumnya. Realisasi belanja barang ini sedikit tertahan oleh realisasi yang tidak optimal pada pos dengan alokasi yang terbesar ya, yaitu belanja perjadin yang memang baru mencapai 54,0% selaras dengan kebijakan pembatasan atau penghematan belanja perjalanan dinas yang tentu berdampak juga kepada pemanfaatan atau penggunaan pos-pos belanja lainnya di akun 52 yang sifatnya ikut terblokir secara semu atau tidak bisa dilaksanakan tereksekusi karena belanja perjadinnya ini diblokir. Nah, ini mengakibatkan bahwa memang akhirnya terjadi penurunan realisasi yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kurang lebih kalau kita hitung-hitung itu 16% penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya untuk belanja barang. Termasuk ada juga dugaan kami adanya beberapa belanja untuk satker di KPU Bawaslu yang memang melalui metode pengesahan belanja yang belum dilakukan ke KPPN seiring dengan penyelesaian proses tahapan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan.
Lalu berikutnya untuk realisasi belanja modal ini perlu kami sampaikan sebesar 70,5%, ini turun 7,2% dibandingkan tahun lalu. Namun mengalami peningkatan lumayan lah secara month-to-month dibandingkan bulan sebelumnya. Seiring dengan selesainya beberapa termin pekerjaan kontraktual yang biasanya dibayarkan menggunakan belanja modal ini. Untuk belanja bansos masih belum banyak bergerak, baru mencapai angka 62,7. Lalu belanja lainnya ini akan bergerak seiring dengan nanti realisasi penyaluran untuk pembayaran DO beras yang proses pendistribusiannya telah diselesaikan di titik-titik sasaran yang akan dilaksanakan di bulan Desember penyaluran dananya. Itu tadi dari sisi akun. Nah, sekarang kita lihat dari sisi KL. Kami mengamati dari KL-KL yang memiliki pagu anggaran terbesar. Kita melihat bahwa dari kelompok 10 KL terbesar, ini Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan realisasi anggaran terbesar mencapai 92,9%, ditopang oleh realisasi belanja pegawai. Sementara kinerja terendah ada di KL-KL pengampu pengelola untuk pengawalan pelaksanaan tahapan pemilu, yaitu KPU serta Bawaslu dengan persentase yang masih di bawah 50%. Berikutnya kita beranjak ke belanja transfer ke daerah. Untuk belanja transfer ke daerah dapat kami jelaskan secara lebih detail dan lebih rinci. Dari seluruh pos pada kelompok belanja transfer ke daerah terdapat 3 pos yang sudah mencapai realisasi optimal atau 100% sampai dengan penghujung November 2024. Antara lain DBH SDA Pertambangan Umum, DBH lainnya, lalu dana insentif daerah. Di sisi lainnya masih terdapat beberapa pos belanja TKD yang masih belum tersalur dengan optimal. Antara lain DBH penghasilan, pajak perorangan itu baru mencapai 54,2%. Ini berhubungan juga penyalurannya persyaratannya ini dengan proses pemenuhan proses rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah yang memang belum dilakukan oleh Pemda sehingga menahan proses penyaluran ke periode akhir tahun. Demikian juga ada penyaluran DBH SDA Kehutanan yang baru mencapai 45,3% sehubungan dengan pemenuhan persyaratan berupa laporan realisasi dana DBH, dana rebuisasi periode sebelumnya, serta laporan pengelolaan sanitasi lingkungan. Lalu dana otonomi khusus Papua yang rekomendasinya baru keluar di bulan Desember, yang sampai dengan November baru tersalur 52,1%. Kami update sedikit dari posisi yang per November ini ke posisi per 20 Desember. Bahwa untuk jenis kelompok dana alokasi umum ini sudah mencapai 97,83%, DBH sudah 99,37%, dak fisik sudah 92,23%, BOK Puskesmas itu baru mencapai 79,55%, dana desa sudah tersalur seluruhnya di Desember 100%, insentif fiskal 100%, otsus 100%, dak non fisik lainnya sudah 96%, dan BOS pendidikan sudah 98,25%. Mungkin untuk beberapa jenis transfer yang secara khusus di Kola KPPN kami dapat memberikan penjelasan secara lebih detail lagi, khususnya untuk dak fisik ya, untuk dak fisik di mana batas waktu penyalurannya, penyampaian persyaratannya di tanggal 16 Desember lalu, dan dari batas waktu tersebut dapat kita sampaikan informasi terdapat beberapa memang kinerja yang tidak optimal karena ada beberapa Pemda yang tidak berhasil menyampaikan dokumen persyaratan untuk penyaluran sampai dengan deadline yang ditentukan sehingga ada potensi kegagalan salur pada total 10 dari 61 subbidang untuk jenis dak fisik bertahap tahap 3. Serta 2 dari 24 subbidang untuk jenis dak fisik sekaligus rekomendasi. Untuk 10 subbidang pada dak fisik bertahap tahap 3 yang tidak berhasil disalurkan dapat kami rinci, 5 subbidang ini berasal dari Pemda provinsi, total nilainya mencapai 16,5 miliar ini pada bidang jalan dan irigasi. Lalu berikutnya 3 subbidang dari Kabupaten Manokwari total 13,3 miliar pada bidang pendidikan, kesehatan, dan KB serta transportasi perairan.
dan 1 subbidang di Bintuni total 1,1 miliar pada bidang pendidikan, serta terakhir 1 subbidang di Wondama total 500 juta pada bidang kelautan dan perikanan. Lalu untuk yang sekaligus rekomendasi, ini ada 2 subbidang tadi ya. 1 subbidang ini di Bintuni dengan nilai 200 juta dan 1 subbidang di Mansel dengan nilai 93 juta. Artinya kalau kita lihat tadi distribusi Pemda-Pemda yang mengalami ketidakoptimalan dalam penyaluran Dakfisik tahun 2024, ini hanya 1 Pemda yang tidak termasuk dalam Pemda tersebut, yaitu Pemda Pegaf, di mana Pemda Pegaf berhasil menyalurkan 100% Dakfisik tahun 2024. Berikutnya kita dapat melihat distribusi per Pemda bagaimana capaian kinerja penyerapan belanja TKD per pemerintah daerah sampai dengan bulan November. Sampai dengan bulan November kita bisa melihat distribusinya ya. Kalau secara keseluruhan secara umum untuk Provinsi Papua Barat telah mencapai 72,5%, Kabupaten Manokwari 82,6%, Teluk Bintuni 93,3%, Wondama 94,1%, Pegaf 79,8%, Manokwari Selatan 80,9%, sehingga secara keseluruhan TKD di lingkup Papua Barat di lingkup KPPN Manokwari itu mencapai 82,3%. Update sedikit progres kinerja di 20 Desember untuk provinsi telah mencapai 99,0%, Kabupaten Manokwari 98,2%, Bintuni 97,4%, Teluk Wondama 98,8%, Pegunungan Arfak 97,8%, dan Manokwari Selatan 99%. Nah ini memang ada peningkatan yang signifikan ya, bahkan perubahan klasemen lah kita anggap dari yang tertinggi sampai terendah di posisi November sampai dengan update posisi terkini di 20 Desember. Pada November lalu itu tertinggi di Wondama dan terendah itu di provinsi, tapi per 20 Desember tertinggi itu justru di provinsi dan Mansel dengan nilai capaian telah mencapai 99% dan terendah di provinsi di Kabupaten Teluk Bintuni dengan capaian 97,4%. Artinya kita bisa melihat bahwa serapan atau penyerap atau capaian kinerja belanja TKD di lingkup KPPN Manokwari ini berada di rentang antara 97,4% sampai 99% dan masih mungkin untuk meningkat lagi, dan ini berarti suatu capaian yang kita bisa bilang kita sampaikan ini sangat baik gitu, mendekati 100%. Nah berikutnya sebelum menutup penyampaian paparan kami ingin menyampaikan beberapa hal penting berkenaan dengan pelaksanaan tugas fungsi KPPN di akhir tahun anggaran. Yang pertama bahwa kita ketahui bersama di lingkup Provinsi Papua Barat ini ada kebijakan hari libur fakultatif. Nah terkait dengan libur fakultatif ini kami menerapkan kebijakan layanan untuk membuka layanan secara terbatas untuk akses aplikasi Sakti kepada mitra stakeholder untuk memberikan kemudahan membantu stakeholder yang saat ini sedang berada dalam masa transisi Kabinet Merah Putih. Tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menutup tahun 2024 ini dengan baik dan mengawali nanti proses pelaksanaan anggaran dengan satker yang baru, kode yang baru, nomenklatur yang baru, bahkan mungkin KL-nya pun baru karena restrukturisasi pemerintahan. Ini supaya bisa berjalan lancar kami buka layanan secara terbatas untuk itu. Lalu yang kedua berkenaan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kami sampaikan bahwa seluruh pejabat pegawai DJPB khususnya KPPN Manokwari menolak pemberian gratifikasi dan tidak melakukan permintaan dan atau pemberian gratifikasi berbentuk apapun. Oleh karena itu kami mohon lewat deklarasi komitmen ini ada dukungan dari stakeholder mitra kami agar turut mendukung program anti gratifikasi dari kami. Yang berikutnya terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024, kami mengharapkan para satker terutama bendahara pengeluarannya yang mengelola UP maupun TUP agar dapat menyetorkan seluruh sisa UP TUP tunainya tahun 2024 seluruhnya yang masih ada dalam kelolaannya itu maksimal tanggal 31 Desember 2024 pukul 22 WIT atau waktu setempat. Dan sebelumnya kami menghimbau bendahara pengeluaran melakukan koordinasi dengan KPPN untuk bisa mencocokkan data UP TUP tunai yang
akan dipertanggungjawabkan tersebut dan akan disetorkan tersebut. Dan nanti secara resmi formal kami harapkan KPA menyampaikan laporan saldo UPT-UP tunai untuk posisi sampai dengan 31 Desember pukul 15 WIT kepada KPPN sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan atau kami edarkan kepada Satker sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari KPPN. Mudah-mudahan hingga akhir tahun nanti masih ada beberapa hari efektif untuk kerja, kita bisa semakin mengoptimalisasi pelaksanaan penyaluran kinerja penyerapan anggaran APBN 2024 sehingga bisa memberikan manfaat lebih optimal kepada pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan kepada Bapak Kepala Kanwil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniawan. Selanjutnya untuk menyingkat waktu kami persilahkan Pak Satrio Kabid PA2 untuk menyampaikan terkait perkembangan dana transfer dan juga kredit program. Nanti selanjutnya akan ditutup oleh Pak Seni dari bidang PA2 terkait dana sektoral. Silakan Pak Satrio. Terima kasih Pak Kepala Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kemenq 1 wilayah Papua Barat. Sahabat Kitongpo APBN, izinkan kami untuk menyampaikan dua hal di sini, ada kredit program dan TKD. Barangkali TKD dulu supaya kita nyambung ya yang transfer ke daerah. Jadi untuk update sampai dengan 30 November posisinya seperti yang disampaikan Pak Purwadi tadi, realisasi TKD sampai dengan November untuk dua provinsi atau di regional Papua Barat sudah mencapai 81%, di mana Provinsi Papua Barat sudah terrealisasi sebesar 82,86%, dari Pagus Basar 11,3 triliun sudah terrealisasi 9,4 triliun. Sedangkan untuk di Papua Barat Daya sudah terrealisasi sebesar 78%, dari Pagus sebesar 8,5 triliun sudah mencapai penyerapan 6,7 triliun. Baiklah, untuk yang November ini kita coba kupas satu-satu. Pertama untuk DBH, dana bagi hasil, di Provinsi Papua Barat seperti disampaikan Pak Purwadi tadi, DBH ini adalah alokasi nomor 2 terbesar setelah DAU. Jadi kalau di Papua Barat nomor 2-nya adalah DBA, kalau DAU di kedua provinsi sama-sama yang nomor 1 baik di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya. Untuk di DBH di Papua Barat sudah tercapai realisasi sebesar 88%, dari Pagus sebesar 3,2 triliun, realisasi 2,8 triliun. Untuk provinsi yang paling besar ya penyerapannya ada di Kabupaten Kaimana sebesar 100%, dari Pagus sebesar 128 miliar, tercapai realisasi sama ya 128 miliar. Kemudian ya, yang berikutnya yaitu DAU. DAU ini adalah komponen terbesar di TKD, sudah terrealisasi 93,89 di posisi akhir November. Dari Pagus sebesar 4,3 triliun sudah terrealisasi 4,065 triliun. Dan provinsi di Papua Barat, kabupaten yang terbesar dalam penyerapan ini kita bisa lihat ada di Kabupaten Manokwari sebesar 99,3. Ini adalah yang terbesar. Kemudian disusul Kabupaten Teluk Wondamba sebesar 98,21%. Untuk selanjutnya yaitu Dakfisik. Nah, Dakfisik ini ada update yang signifikan ya. Untuk yang posisi November memang masih berada di angka 69 ya. Namun di posisi Desember ya untuk Dakfisik ini sudah mencapai angka di sekitar 81%. Untuk provinsi kabupaten kota yang paling besar penyerapannya, Dakfisik ini ada di Manokwari Selatan ya sebesar 82,25%, dari Pagus besar 122 miliar sudah terrealisasi 100,1 miliar. Kemudian disusul oleh
Kabupaten Teluk Wondama sebesar 76,3%, dari Pagu 104 miliar, terrealisasi 79 miliar. Selanjutnya yaitu dak fisik, di posisi November untuk Papua Barat sudah terrealisasi 83%, dari Pagu 521, terrealisasi 435 miliar. Adapun kabupaten terbesar dalam penyaluran dana non fisik ini ada di Manuk-Wali Selatan, ya, sebesar 90,48%, dari Pagu 33 miliar sudah terrealisasi 29,8 miliar. Selanjutnya yaitu dana desa di posisi bulan November untuk Provinsi Papua Barat sudah terrealisasi sebesar 82,5%, dari Pagu 701 miliar sudah terrealisasi 579. Angka ini terupdate di bulan Desember sampai dengan hari ini sekitar 99%. Untuk di bulan November ini 2 kabupaten sudah mencapai 100%, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan juga Kabupaten Manuk-Wali Selatan. Selanjutnya yaitu dana otsus. Dana otsus ini lompatannya cukup besar, ya. Kalau di posisi 30 November ini baru 49,5%, ya. Namun di Desember ada lompatan yang signifikan, ya. Dana otsus sudah tersalurkan 100%, ya, dari KPPN sudah tersalur ke kas daerah. Di posisi November ini 2 kabupaten yang sudah mencapai penyerapan tinggi adalah di Teluk Wondama, ya, penyalurannya sudah 100%, kemudian disusul di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 95,9%. Terakhir yaitu untuk insentif fiskal di Papua Barat sudah mencapai 100%, hanya 1 kabupaten yang mendapatkan alokasi insentif fiskal, yaitu Kabupaten Teluk Wondama. Sebesar pagunya adalah 14,41 miliar. Selanjutnya di Papua Barat Daya bisa kami sampaikan, Papua Barat Daya secara total penyerapannya sudah mencapai 78% di posisi November. Untuk di posisi Desember, nah ini sudah sangat tinggi, sekitar 96%, ya. Untuk DPH untuk Papua Barat Daya ini adalah yang nomor 3 setelah dana otonomi khusus, ya, di mana nomor 1 sama, yaitu DAU merupakan komponen terbesar dalam dana TKD. DPH di Provinsi Papua Barat Daya posisi November sudah terrealisasi sebesar 64,32%, dari Pagu sebesar 644 sudah terrealisasi 414 miliar. Adapun kabupaten yang memiliki penyerapan tertinggi adalah di Kabupaten Sorong, ya, Kabupaten Sorong sebesar 83%. Untuk DAU yang tadi adalah komponen terbesar sudah terrealisasi sebesar 89,24 di posisi November. Adapun untuk yang di posisi Desember sudah mencapai 96%. Dari Pagu sebesar 3,9 triliun sudah terrealisasi 3,5 triliun. Adapun kabupaten yang sudah memiliki penyerapan tinggi antara lain seperti Kabupaten Sorong Selatan sebesar 94,8% dan juga Kabupaten Tambrau sebesar 94,81%. Untuk dak fisik lah ini juga mengalami lompatan yang besar sekali. Di posisi November penyerapannya 53,6%, namun di Desember dak fisik sudah mencapai 81%. Dari Pagu sebesar 752,8 miliar sudah terrealisasi 400,3 miliar di posisi November atau 53,6. Adapun kabupaten yang telah merealisasikan dak fisik pada posisi ini adalah di Kabupaten Raja Ampat, ya, sebesar 69,6%,
Kemudian disusul Kabupaten Sorong 64,6%. Untuk dak non fisik di posisi November sudah tercapai realisasi 82,98%. Untuk update sampai dengan hari ini dak non fisik sudah mencapai 99%. Dari pagu 552 miliar sudah terrealisasi 458 miliar. Adapun kabupaten yang memiliki penyaluran tertinggi ya adalah di Kabupaten Maibrat sebesar 89%, kemudian juga disusul Kabupaten Sorong sebesar 84%. Selanjutnya yaitu dana desa. Di dana desa untuk Papua Barat Daya hanya dua Pemda yang tidak mendapatkan alokasi, yaitu Provinsi Papua Barat Daya dan Pemda Kota Sorong. Ya, mungkin karena sudah dianggap advance ya, jadi tidak teralokasi untuk dana desa. Untuk penyerapan di dana desa di Papua Barat Daya sebesar 67%. Ya. Dari pagu sebesar 741 miliar sudah terrealisasi 498 miliar. Sampai dengan posisi Desember sudah mencapai 99%. Adapun yang terbesar dalam realisasi dana desa adalah Kabupaten Sorong sebesar 92,18%. Kemudian yang lain-lainnya yaitu seperti Kabupaten Tambrau 87,16%. Untuk dana otsus, nah ini merata ya 75%, hampir semua kabupaten kota sebesar 75%. Angka ini terupdate di bulan Desember sampai dengan hari ini sudah tersalurkan 100%. Ya. Dari pagu sebesar 869 ya 1,8 T ya sudah tersalurkan 1,4 T pada posisi bulan November. Terakhir yaitu untuk insentif fiskal, berbeda dengan Provinsi Papua Barat yang hanya satu kabupaten. Di Provinsi Papua Barat Daya ini ada dua kabupaten yang memperoleh dana insentif fiskal, yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrau. Secara total sudah tercapai realisasi 90% ya. Dari pagu sebesar 31,2 miliar terrealisasi 28,4 miliar ya. Angka ini sampai dengan hari ini sudah tercapai 90% realisasinya. Selanjutnya bisa kami sampaikan untuk pelaksanaan kredit program, di mana kredit program ini sangat membantu UMKM ya di regional Papua Barat. Untuk KUR, kredit usaha rakyat ya sampai dengan November sudah tersalur sebesar 866 miliar kepada 12,3 ribu debitur. Wilayah yang menyalurkan terbesar yaitu Kota Sorong dengan penyaluran sebesar 301,6 miliar atau komposisi sebesar 34,8% yang disalurkan kepada 4.237 debitur. Untuk sektor yang mendominasi yaitu adalah perdagangan besar dan eceran ya, sebesar 441 miliar atau secara komposisi sebesar 50%. Sedangkan untuk kinerja penyaluran UMI sampai dengan November sudah tersalur 5,5 miliar ya kepada 858 debitur kepada dua provinsi tersebut. Adapun Kota Sorong menjadi kota tertinggi dalam menyalurkan UMI sebesar 2,3 miliar ya, atau secara komposisi sebesar 41,8% ya, yang sudah disalurkan kepada 381 miliar debitur. Adapun sektor yang menjadi primadona untuk UMI ya masih sama seperti KUR, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Nah, ini secara komposisi kita bisa lihat ya untuk yang KUR ya pedagang besar dan eceran ini
sebesar 40,41 miliar, kemudian disusul jasa kemasyarakatan 119 miliar dan pertanian 91 miliar. Demikian sahabat Kitong APBN yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pur. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Satrio. Selanjutnya dari bidang PA1 akan menyampaikan pendetilan mengenai belanja instansi vertikal atau belanja pemerintah pusat. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Kepala Kanwil. Saya akan memaparkan terkait dengan pendetilan, terkait dengan kinerja belanja pemerintah pusat di lingkup Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Pak Kanwil bahwa di kita di Provinsi Papua Barat, kinerja realisasi belanja negara ini tercatat per 30 November 2024 mencapai 7,2 triliun atau 72,66%. Ini memang lebih turun, lebih kecil dari tahun kemarin, yaitu sebesar 0,41%. Adapun kalau belanja per KL atau belanja sektoral per KL, maka kinerja realisasinya sebesar 7,24 triliun ini turun sebanyak 0,44%. Antara lain dipengaruhi oleh karena alokasi belanjanya tercatat lebih kecil daripada 2023. Misal seperti di belanja modal pembangunan Bandara Dio, karena pembangunan Bandara Dio ini telah selesai di tahun 2023 sehingga alokasi yang ada di tahun sekarang lebih kecil. Itu salah satu alasannya kenapa kinerja realisasi tahun 2024 lebih kecil daripada 2023. Kemudian kalau belanja non KL di sini mencapai 4,61 miliar atau 18,7%. Namun demikian, walaupun memang ini sangat kecil gitu ya, tapi Kanwil senantiasa mendorong agar realisasi ini dapat terus diakselerasi untuk mengoptimalkan kebermanfaatan APBN. Kemudian untuk berikutnya, terkait dengan tematik APBN, secara garis besar tematik APBN ada 6 tematik gitu ya, bahwa satu itu terkait dengan infrastruktur realisasi di tahun 2024 mencapai 1,85 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan jembatan Trans Papua, Bandara Diung, terus kemudian adalah sarpras pasar seperti Pasar Sanggeng dan Pasar Tumburuni di Fakfak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dukungan pendidikan. Jadi tematik yang kedua adalah terkait dengan pendidikan. Di pendidikan ini telah disalurkan sebesar 556,55 miliar. Antara lain di sini realisasinya untuk pembangunan atau revitalisasi perguruan tinggi Universitas Papua ya, UNIPA, kemudian untuk SMKKN di Sorong, kemudian adalah untuk pembangunan Politeknik Negeri Fakfak, yaitu bangun gedungnya, kemudian adalah pembangunan kelas baru di MAN dan MTS di Sorong dan Fakfak. Selain itu juga ada juga program guru penggerak untuk dana BOS dan untuk bantuan mahasiswa ya atau KIP. Kemudian yang ketiga, pada dukungan kesehatan. Dalam tematik kesehatan ini telah terrealisasi sebesar 107,38 miliar. Program di sini antara lain dibelanjakan untuk bentuk sarana prasarana atau pengawasan obat ya. Jadi prasarana untuk pengawasan obat dan makanan, pelatihan refreshing percepatan penurunan prevalensi stunting, sarana distribusi obat, obat tradisional dan kosmetik atau kontrasepsi, dan desa aman pangan. Terus yang keempat, dalam tematik ini realisasinya dalam dukungan inflasi telah direalisasikan sebesar 509,48 miliar. Di sini realisasinya antara lain untuk bantuan bentuk benih padi, untuk pupuk, pestisida, pembangunan jalan jembatan di pertanian, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk dalam tematik kali ini untuk tagging penanganan prevalensi stunting, di sini sudah terrealisasi sebesar 17,71 miliar, yang sebagian besar programnya digunakan untuk bimbingan pada keluarga oleh Satker Kemenak. Karena kita tahu semua bahwa stunting adalah seharusnya dilakukan waktu masih dalam sebelum melahirkan gitu ya. Kemudian yang keenam adalah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Di sini tematik ini telah terrealisasi sebesar 124,55 miliar, antara lain digunakan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya daerah, kemudian rumah swadaya daerah pegunungan, kemudian infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk realisasi PN atau prioritas nasional secara garis besar terdapat dua gitu ya, yaitu di Manokwari yang yang fisiknya adalah Pasar Sanggeng, dan di Fak-Fak atau Tumburuni. Di Sanggeng telah terrealisasi sebesar 100% dari realisasi atau angkanya nilainya sebesar 146,24 miliar. Kemudian pemerintah juga selain di situ di Pasar Sanggeng dan di Pasar Tumburuni, dan juga di Manokwari terdapat juga adalah terkait dengan prasarana borarsi gitu ya. Di sini revitalisasi atau realisasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 40,50 miliar. Tujuan penataan kawasan ini, yaitu kawasan borarsi ini, salah satunya adalah untuk menjadi pusat upacara pembukaan event ya, dari skala nasional ataupun internasional gitu di Papua Barat. Sekaligus untuk mendukung kegiatan publik masyarakat Manokwari seperti mungkin olahraga, pariwisata, atau mungkin jalan-jalan santai, serta kegiatan budayaan. Kalau secara total PN atau prioritas nasional di Manokwari, di Papua Barat dan Papua Barat Daya itu telah mencapai 2,91 triliun atau sebesar 77,89% dari Pagu. Kemudian untuk belanja pemilu, nah ini karena pemilu ini sangat penting gitu ya, sangat urgen, makanya pemerintah harus mendukung terlaksananya atas kegiatan ini. Nah, di realisasi pemilu ini terdapat 6 KL, diantaranya adalah KPU, Bawaslu, Polri, Kemenhan, Kejaksaan, dan BPKP. Ini adalah 6 kementerian lembaga yang utama yang mendukung dalam proses pilkada di daerah. Nah, secara yang paling besar tentunya KPU. KPU mempunyai realisasi sebesar 364,04 miliar. Kemudian diikuti Bawaslu 173,44 miliar. Dan kemudian Polri, Kemenhan, Kejaksaan, dan BPKP. BPKP ini sebagai auditor untuk kegiatan tersebut. Kemudian untuk belanja Perlinsos. Nah, terkait Perlinsos di tahun 2024 ini Papua Barat sampai dengan November telah mencapai 187,72 miliar yang disalurkan dalam bentuk bansos dalam non tunai, dalam bentuk PKH, program keluarga harapan, dalam bentuk juga YAPI atau atensi yatim piatu gitu ya. Secara akumulatif realisasi BNPT ini telah mencapai 117,30 yang disalurkan kepada 286.000 KPM atau keluarga penerima manfaat. Realisasi PKH sebesar 66,12 miliar yang disalurkan kepada 95.000 keluarga penerima manfaat, dan YAPI atau atensi yatim piatu ini sebesar 750 juta. Namun sebagai informasi bahwa walaupun Kanwil di Papua Barat ini tidak secara langsung menangani ini, karena sebenarnya ditangani program ini ditangani secara terpusat di KPPN Jakarta.
Kemudian yang terkait dengan belanja perjalanan dinas, karena Presiden kemarin telah mengamanatkan agar belanja negara dilakukan secara efisiensi. Nah, dari itu Menteri Keuangan telah menerbitkan surat untuk menghemat anggaran belanja perjalanan dinas di kementerian lembaga masing-masing. Nah, dari situ esensi utama surat tersebut adalah melakukan penghematan anggaran terkait belanja perjalanan dinas minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA 2024. Nah, sampai di tanggal 22 Desember, data kami menunjukkan bahwa self blocking atau penghemat ini telah mencapai 60,50 miliar. Itu tersebar di 148 satker. Namun demikian, untuk mendukung pelaksanaan pemilu di daerah, bahwa Kementerian Keuangan tetap mendukung bahwa dan terlibat gitu ya dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024. Jadi untuk khusus beberapa satker yang memang dia mempunyai tusi untuk mendukung pemilu, maka kami melaksanakan revisi optimalisasi penambahan pagu gitu ya, karena memang pemilu ini sangat penting atau urgen untuk keberlangsungan negara. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Kanwil. Saya kembalikan wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semua dari jajaran Kementerian Keuangan 1 Papua Barat di Manokwari. Para hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan perekonomian di Papua Barat dan Papua Barat Daya maupun kondisi fiskal kita dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Sebagai penutup, yang pertama dapat kami sampaikan harapan kami untuk para mitra kerja di sisi pendapatan, baik bendahara satuan kerja maupun wajib pajak, wajib setor maupun wajib pungut, agar kiranya dapat tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Kami masih menunggu pelaksanaan anggaran pendapatan ini sampai dengan akhir tahun 2024 ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja yang telah berkontribusi terhadap penerimaan perpajakan, bea dan cukai maupun juga PNBP. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua dalam membangun bumi Kasuari di Papua ini. Selanjutnya untuk sisi belanja, kami mengharapkan satuan kerja pemerintah daerah yang masih belum melakukan realisasi kiranya dapat mendorong proses pencairan anggaran ataupun penyaluran dana. Namun sekali lagi tetap untuk dijaga tata kelolanya yang baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dan ketiga, sebagai penutup dari sesi ini, sekali lagi kami mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan selalu menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu kami harapkan Bapak Ibu sekalian, para mitra kerja kami, stakeholder kami untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kami, terkhusus juga dalam momen Hari Raya Natal maupun Tahun Baru 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kemenq 1, Kemenq terpercaya.